nanti kita kontribusinya ke partai seperti apa. Nah justru itu tadi kalau berkaitannya sama media, Pemret. Nah kalau gue merasa ya itu bagian kontribusi kecil gue kepada partai. Karena kalau di partai ini kita orang partai ada 3. Kalau sumbang nggak tenaga, pikiran, atau mungkin kontribusi secara materi. Yang menarik itu adalah lu selalu berbicara di beberapa media gitu mungkin ya. Lu ingin menghilangkan budaya money politik di pemilu. Ini pasti kalau ditonton halayak publik banyak ya, pasti dia bilang naif loh gak omongannya. Ya. Tentang Gen Z yang sering banget menjadikan partai politik khususnya PDI Perjuangan sebagai jokes atau meme di sosmed. Halo teman-teman haluan, kembali lagi sama gua di dalam acara podcast Mindset. Kali ini gua bersama 2 tokoh pemuda, bisa gue bilang praktisi muda di salah satu partai politik yang ada di DKI Jakarta. Boleh kita lihat di sebelah kiri gua ada Mas Ahmad Wibawanto dan di sebelah kanan gua ada Mas Adioga Nusirwan. Kalau gue boleh menceritakan sedikit tentang backgroundnya mereka, Mas Ahmad Wibawanto ini sudah menjadi struktur DPC partai di usia kurang lebih di 34 tahun ya Mas ya. Dan di sebelah kanan gue Mas Adioga Nusirwan, dia juga sudah menjadi wakil ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, bisa dibilang termuda juga. Dan kebetulan Mas Adioga ini menjadi Pimret Media Center di PDI Perjuangan DKI Jakarta. Mungkin biar langsung aja kita tanya langsung ke orangnya, kita tanya bagaimana dia terjun di dunia politik, bagaimana mereka bisa survive di dunia politik. Mungkin langsung gue akan mempertanyakan kepada mereka. Mungkin pertanyaan pertama untuk Mas Wibi ya. Oke. Mas Wibi, kan tadi udah gue jelaskan lah ya kepada teman-teman Mindset haluan tentang latar belakang lo, terus kiprah lo di dunia politik. Sebenarnya yang gue tanyakan, kenapa sih lo mau masuk politik? Oke. Seru nih pertanyaannya nih. Gini, gue itu kalau ditanya kenapa mau masuk partai politik, memang orang tua gue memang sudah ada di dunia politik itu dari tahun 90-an. Oke. Nah, mungkin secara di bawah alam bawah sadar gue melihat beliau ada di sebuah partai politik dengan semua kegiatannya beliau, membuat gue dari SMP atau SMA lah jadi penasaran nih, kok kayaknya seru banget gitu. Nah, berawal dari penasaran ya? Berawal dari penasaran karena gue melihat ya politik nih gak bisa dipelajarin hanya secara akademisi aja. Secara teori. Ya, secara teori. Memang ada teorinya. Sepakat, tapi gue ngelihat orang tua gue kok kayak dia bener-bener berkegiatannya lapangan banget, seru ketemu orang banyak segala macam. Nah akhirnya sampai pada gue kuliah dan gue sampai kerja, akhirnya gue bertemulah sama circle di partai gue ini PDI Perjuangan, dan gue diajak untuk masuk ke organisasi kepemudaannya. Nah pertama gue masuk tuh di komunitas Banteng Muda. Terus itu saya partai di PDI Perjuangan atau? Nah ini nih gini, bukan saya partai, tapi komunitas Banteng Muda ini dulu dibuat oleh Mas Banyu Biru. Waktu itu memang Mas Banyu ini fokusnya memang meraup anak-anak muda lah, merangkul anak-anak muda yang mungkin mereka belum langsung mau nih bicara partai. Jadi masuk ke tingkatan masuk ke partai politik, mereka digandrungi dulu masuk ke dalam suatu komunitas dulu gitu namanya ya. Komunitas Banteng Muda. Memang afiliasinya pasti PDI Perjuangan. Nah dari situlah gue ketemu sama teman-teman baru segala macam yang pada akhirnya di tahun 2017 itu gue ada peluang untuk masuk menjadi pengurus BMI DKI Jakarta. Itu di tahun berapa tuh Mas? Itu seingat gue 2017 ya. 2017 gitu lah. ya. Begitu masuk Banteng Muda Indonesia itu udah langsung partai banget nih bro. Udah pasti merah banget gitu. Ya udah disitulah gue mulai belajar lebih ke berkegiatan di lapangan seperti apa. Anak muda nih kegiatan di masyarakatnya seperti apa segala macam. Terus ketemu sama tokoh-tokoh nasional. Gue punya kesempatan diskusi sama mereka semua. Pada akhirnya 2019 gue dipercaya
untuk menjadi pengurus partai di DPC PD Perjuangan Jakarta Pusat. Ya bisa dibilang sebagai kader muda untuk mendapatkan posisi jabatan di wakil ketua DPC, apalagi khususnya di Partai PD Perjuangan itu nggak gampang loh teman-teman, karena memang pasti kan Partai PD Perjuangan juga akan ngelihat bibit bebet bobotnya lah, ngelihat anak muda mana yang kira-kira itu berkredibel, bisa bertanggung jawab sama partainya, dan paling penting loyal sama partainya. Betul. Ya kurang lebih begitu ya. Benar, Mungkin bener habis ini gue nanya dulu sama Mas Adio Ganusirwan. Nah Mas Adio Ganusirwan, setelah tadi gue sudah bicara tentang teman-teman haluan gitu ya, tentang latar belakang lo, background lo, gue ingin lebih menggali lebih dalam. Lu ini kan bisa gue katakan, gue baca gitu ya Mas, saya di biodata lu tuh lulusan luar negeri Mas. Ya, lu di S1 lu di Ponorogo lu ngambil tentang ilmu politik, di S2 pun juga lu ngambil kebijakan publik gitu ya. Terus apa sih Mas yang membuat lu balik lagi ke Indonesia terus lu ingin berjuang di ranah politik gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya anak-anak muda yang lain gitu ya berpikiran kalau ada peluang di luar negeri ya mendingan gue berkarir di luar negeri gak sih? Nah, lu kenapa lu ingin balik ke Indonesia dan lu masuk ke partai politik dan lu tahu bahwa itu agak sulit Mas untuk lu membawa visi lu, dreams lu untuk merubah politik yang ada di Indonesia. Gimana tuh Mas menurut pandangan lu? Sebelum dijawabnya lebih lanjut ya, kita tadi dipanggilnya tokoh soalnya. Oh ya juga ya, agak berat ya. Tapi amin loh, biasanya amin loh kalau udah Ya ngomong tokoh tuh amin. mudah-mudahan insya Allah amin. Karena Amin. kalau di partai kita 10-15 tahun masih hitungannya kacangan ya. Jadi istilahnya karir politik tuh masih terus dibangun, Iya, masih nah, terus di itu. pasti. Nah tadi kalau berkaitan kenapa sih gue udah kuliah di luar tapi gue balik lagi ke Indonesia gitu loh. Gue sebenarnya gue nggak pernah dapat instruksi dari orang tua gue ataupun teman-teman sekitar gue. Cuman menurut gue Indonesia nih masih banyak banget yang perlu dikembangkan gitu ya, maksudnya diperbaiki. Mungkin kalau kita ngomong kita membantu perbaikannya itu terlalu berat, tapi maksudnya minimal kita sebagai orang yang udah pernah mengenyam pendidikan, punya pengalaman kebudayaan di luar, itu bisa kita sharing sama teman-teman di Indonesia. Jadi nanti maksudnya ke depannya anak-anak muda khususnya mereka bisa combine tuh yang budaya yang di luar yang istilahnya lebih maju, lebih bisa bikin kita lebih teratur, tertib, itu kita terapkan. Tapi yang nilai-nilai lokal kita kayak kita tuh misalnya sebagai secara kesukuan gue orang Jawa nih kita tetap pegangannya tetap orang Jawa. Nah gue melihat terakhir-terakhir ini ya kisaran 10-15 tahun nih banyak anak-anak yang kuliah di luar negeri tuh selalu gue nggak mau balik ke Indonesia. Itu tuh, Mas. Itu menarik tuh. Iya, karena kan kenapa begitu tuh Mas? Karena kan menurut mereka udah dibiayain sekolah tuh segitu mahalnya. Kalau misalkan kerja ya minimal gajinya harus setara sama di situ gitu. Nah, cuman kan kalau gua Mas Wibi ini kan kita kan emang hidupnya dari dulu di organisasi. Iya, betul. Jadi ilmu buat kita tuh tambahan aja bekal. Kalau orang sebagai politisi kita cuman pengalamannya di organisasi doang, tapi kita nggak punya keilmuan ya kayak nggak lengkap. Nah mudah-mudahan nih gue sama Mas Wibi ke depan ya berkecimpung di politik ini ada lah gunanya sedikit-sedikit buat masyarakat, kira-kira gitulah. Berarti kurang lebih dari pernyataan lu tuh sebenarnya kenapa lu ingin balik, lu tuh sebenarnya ingin mengajak lah anak-anak muda untuk melek politik. Sederhananya gitu. Ada kepedulian lah gitu, sama wilayahnya lah gitu kan, karena kalau bukan kita ya siapa lagi kan? Apalagi generasi milenial nih, generasi Gen Z yang katanya bonus demografi di Pilpres 2004. Mereka mau tahu gimana tentang politik kalau nggak kayak Mas Wibi, Mas Yoga untuk bisa mempengaruhi anak-anak muda, bener nggak? Betul. Nah, terus nih Mas, mungkin pertanyaan kedua ya. Menurut lu deh Mas Yoga, gue mau nanya dulu nih ke Mas Yoga, karena kan background lu itu juga tadi udah gue jelaskan bahwa lu salah satu pendiri lah, Pimret lah di dalam media center di PD Perjuangan DKI Jakarta. Pertanyaan gue, gimana sih Mas tantangannya di era teknologi ini yang semakin maju, sosial media semakin berkembang dan semakin bertambah? Bagaimana kita bisa meyakinkan suara pemilih pemuda itu tertarik dengan partai politik? Biasanya anak muda tuh lebih tertarik dengan tokoh, bukan sama partai politik. Nah, lu sebagai experience lu sebagai Pimret Media Center, gimana sih Mas tanggapan lu Mas melihat itu fenomenanya?
Ya tentunya itu perjalanan kalau di politik kayak gua sama Mas Wibi pasti nggak gampang lah, apalagi kita generasi muda, kita selalu dipertanyakan nanti kita kontribusinya ke partai seperti apa. Nah justru itu tadi kalau berkaitannya sama media, Pemret, nah kalau gua merasa ya itu bagian kontribusi kecil gua kepada partai, karena kalau di partai ini kita orang partai ada 3. Kalau sumbang nggak tenaga, pikiran, atau mungkin kontribusi secara materi. Tapi kalau kita ketiganya itu yang mungkin belum punya, ya apa dong kita pikiran tadi ide-ide kita seperti media. Nah kalau berkaitan soal media ini sebenarnya dulu periode sebelum gua ngejabat di DPD itu udah dilaksanain duluan sama sekarang yang jadi ketua DPC Jakarta Selatan Mbak Yuke sama Mbak Ima nih yang di DPRD DKI. Itu dulu dia yang apa istilahnya menancapkan fondasinya untuk mengerjakan media sosial. Tapi memang karena di partai politik seperti PDI Perjuangan tuh nggak gampang, karena kita ideologis banget. Terus kedua juga segala keputusan kalau mau keluar tuh harus ada diskusinya sama pimpinan partai, KSB-nya partai. Ada tingkatan-tingkatan lah sebelum gitu. Kita menghasilkan kesimpulan, ada tingkatan-tingkatan yang harus kita lewatin gitu lah ya. Ibaratnya kan kita kalau kayak gini di podcastnya Mindset gini ya, misalnya kita ngomong apa aja sebenarnya bebas ya gitu. Tapi kalau kita udah berbaju kita sebagai kader partai politik, apalagi struktur, semua yang mau disampaikan keluar tuh ya kita harus pertama memfilter, dan kedua kita udah punya diskusi sama pimpinan. Dan bisa bertanggung jawab dengan pernyataannya gitu kan. Nah terus lebih lanjut lagi ya gue ngelihat begini, istilahnya justru ini tantangannya. Nah ini partai seperti PDI Perjuangan partai lama ya kan, kita tahu kalau di Indonesia ini kalau orang-orang lama bilang ya partai cuman P3, Golkar sama PDI gitu kan. Gitu kan kalau orang-orang di warung kopi tuh orang zaman dulu tuh baby boomer selalu bicara seperti itu tuh Mas. Gue mengamini juga seperti tapi maksud gue yang mau gue sampaikan di sini adalah justru itu tantangannya, karena kita udah terkenal partai yang kuat dan ideologis, tapi kita justru ada nih sebenarnya celah-celah yang harus tetap kita manfaatin, bukan kelemahan ya, tapi celah, karena mungkin kita kan terkenal punya basis massa, grassroots sampai ke akar rumput ya maksudnya gitu. Jadi kita kadang-kadang kurang memperhatikan hal-hal seperti segmen media, sosial media kayak gitu-gitu pemberitaan. Nah disitulah gue berangkat untuk gue ngerjain, ya udah kita pelan-pelan garap lah untuk munculin apa sih image positifnya partai khususnya melalui media, struktur melalui media. Nah medianya itu ada di Instagram dan YouTube. Kira-kira gitu. Sebenarnya tujuan lu kalau bisa gue kasih kesimpulan, lu tuh sedang melakukan perubahan lah, cara bagaimana kita bisa merangkul anak muda melalui media, melalui apapun gitu, bukan hanya sekedar akar rumput saja gitu kan, karena akar rumput juga bisa tetap kita jaga, tapi kalau kita tidak diperkuat dengan media itu yang akan sulit. Karena perkembangan zaman teknologi kita nggak bisa kita bendung kan. Gitu sih Mas, menurut gue juga sepakat akan hal itu. Mungkin Mas Wibi nih, Mas Wibi gue ingin nanya tentang malang melintang lo di beberapa organisasi lah. Nih teman-teman jangan lupa Mas Wibi ini adalah bendahara DPD KNPI DKI Jakarta. Betul ya Mas Wibi ya? Betul. Nah sekarang mungkin yang akan ingin gua tanyakan lebih dalam nih Mas. Gimana pun juga darah lu tetap merah bos. Iya dong, dibeset merah. Dibeset merah lah. Ya kan? Iya kan? Nggak mungkin lo dibeset warna yang lain nggak mungkin. Nah ketika lo nih Mas Wibi, lo mencoba untuk membuka relation connectivity baru dengan organisasi-organisasi OKP kepemudaan gitu ya. Bagaimana sih lu tetap membawa ideologis partai lu PDI Perjuangan ketika lu masuk ke dalam organisasi itu? Apakah lu tetap pertahankan ini loh, nih cara gua berpolitik sebagai PDI Perjuangan begini? Apakah lu malah, apalagi kan kita tahu ya kayak misalnya KNPI ini, mohon maaf nih teman-teman kalau gua salah gitu ya, gua kurang riset. Yang gua tahu KNPI ini kan gabungan dari beberapa OKP yang ada di Indonesia, yang otomatis mereka punya ideologinya masing-masing, mereka punya pemikirannya masing-masing. Nah sekarang yang ingin gua tanyakan ke lu Mas Wibi, lu sebagai posisi strategis bendahara, lu tetap bisa nggak sih mempengaruhi dengan gaya kepemimpinan lu sebagai kader ideologis PDI Perjuangan? Oke. Berat nih pertanyaannya. Mulai naik dikit temponya. Depan-depan udah berat-berat pertanyaannya. Pertanyaannya gitu ya langsung ya. Oke, gue jawabnya gimana ya? Kalau ideologi partai pasti kita sebagai kader PDI Perjuangan kayak tadi disampaikan sama Mas Adi, memang kita kan udah pasti ada yang namanya sekolah partai segala macam ideologi kita bener-bener digojlok abis di partai. Nah
kenapa sih kok gue gue memberanikan diri untuk keluar dari mencoba masuk organisasi besar gitu yaitu KNPI. Nah pada saat itu memang tujuan gue adalah pertama sesimpel gue mau menambah lagi jaringan gue. Jaringan adalah gue mau memperbanyak teman gue nih. Nah itu pertama. Terus yang kedua, gue tahu di dalam KNPI itu bermacam-macam warna, partai politik, organisasi, organisasi non partai, organisasi kepartaian. Nah di situ banyak. Gue di situ gue seolah kayak gue mau men-challenge diri gue gitu. Apakah gue mampu untuk masuk ke dalam situ dan berkomunikasi tantangan baru buat gitu. Gue. Dan gue mengakui KNPI itu bukan organisasi kecil, itu organisasi besar. Dan sudah ada undang-undang kepemudaannya di Kemenpora. Nah itu menjadi tanggung jawab baru buat gue lagi, tanggung jawab yang besar gitu di level provinsi DKI Jakarta. Nah gimana sih kalau pertanyaan lo tadi kan gimana apakah ideologi kepartaian kita gimana cara dijalankannya di KNPI? Sebenarnya gini. Menurut gue pribadi, ideologi kita, ideologi negara kita adalah Pancasila. Ada sila 1 sampai dengan 5. Nah sebenarnya ideologi Pancasila itu kan nggak cuma ada di PDI aja. Bukan hanya untuk PDI aja. Tapi kan untuk semua warga negara Republik Indonesia. Nah di dalam situ memang gue ketemu lah pasti sama gaya-gaya komunikasi baru. Karena dengan tadi yang dengan organisasi yang berbeda, cara penyampaiannya mungkin yang sini ada yang halus, yang sini ada yang bilang masuk tuh barang lah ya. Nah, kayak gitu-gitu lah. Aduh. Barang ada tuh kata kapan cair nih ketua? Kayak gitu-gitu kan kapan cair nih ketua. Kayak gitu-gitu kan ada. Itu hal yang baru buat gue jujur. Begitu gue masuk KNPI ketemu lagi kayak gitu-gitu. Tapi ternyata setelah gue jalankan ternyata semuanya sangat-sangat dinamis. Nah, kenapa tadi gue ngebahas masa ideologi Pancasila ya? Pada saat di dalam kita selalu ada yang rapat-rapat pleno segala macam dan ternyata pengambilan keputusannya selalu kita ada gotong royong di situ. Kita ada balik lagi persatuan Indonesianya ada, kita sebagai anak-anak muda Indonesia bersatu di situ walaupun bajunya beda tapi begitu rapat pleno semuanya bajunya biru Pak KNPI. Dengan tujuan yang sama. Dengan tujuan yang sama. Ya gontok-gontokan di rapat wajar lah. Dan menurut gua ya memang karena organisasi politik gua kan pengalamannya adalah di BMI lah ya, paling lama BMI. Mungkin yang di partai politik gua masih belajar banget gitu. Di BMI lah ya, maksudnya di BMI dengan dan BMI juga kebetulan ada di OKP yang ada di bawah KNPI. Udah masuk ke sudah masuk OKP di KNPI ya. Ya, karena kan harus diurus di Kesbangpol dan lain-lain ya. Nah, dari situ kan gue udah belajar BMI. Nah, gue pada saat masuk KNPI ini seperti ya gue naik level. Naik level, tapi bukan berarti gue meninggalkan, tidak. Karena tujuan gue adalah pada saat memang di sini gue berhasil di KNPI ini memimpin teman-teman OKP ini semua. Gue balik ke dalam partai gue bawa ilmu baru. Tujuan gue itu, gue banyak bawa ilmu baru buat teman-teman anak muda yang ada di PDI Perjuangan. Gue bawa ilmu baru bisa nih. Mentransform nilai itu ke mereka gitu ya. Tujuan yang udah lu dapat dari luar, lu bisa terapkan ke mereka gitu. Betul. Dan ada beberapa juga kader-kader kita, kader-kader muda yang juga sebagai pengurus KNPI banyak juga gitu. Nah, gue juga mau menjadi salah satu seperti mereka juga. Dan ya itu tadi. Pancasila itu ya selama gue ada di KNPI itu semua sila 1 sampai dengan sila ke-5 dijalankan dengan baik, alhamdulillah gitu. Jadi ya mungkin orang yang nggak tahu dalamnya ngelihat dari luar aja kayaknya ya gue buka-bukaan aja banyak yang skeptis juga melihat KNPI ya. Tapi pada saat itu begitu gue masuk ternyata nggak segitunya kok gitu. Malah gue selalu di mana-mana ada beberapa momen gue dikasih kesempatan jadi narasumber, gue selalu mengajak anak-anak muda untuk ayo kita belajar berorganisasi, apapun deh gitu. Organisasi kan nggak hanya organisasi politik, tapi ada organisasi lingkungan, banyak banget kan yang kayak di luar dari politik dan itu pun juga salah satu sebagai sebagai dorongan untuk anak muda lebih memperhatikan lagi dan lebih ikut terlibat aktif kegiatan masyarakat betul sebenarnya. Itu sih sebenarnya kurang lebih tujuan lu juga masuk ke KNPI, lu ingin membuka relasi, koneksi juga, lu ingin lebih ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang pemuda yang ada di masyarakat gitu kan, tanpa meninggalkan jejak ideologis partainya PDI Perjuangan gitu ya. Betul. Yang pasti apapun OKP-nya, tapi yang pasti darah kita merah dan kita tidak akan pernah lupa kembali pulang, Mas. Betul. Merdeka. Kita tidak pernah lupa kembali pulang. Oke,
Ini Mas tadi gue baca sedikit gitu ya tentang lo browsing. Kebetulan nih yang gue baca Mas Adi Yoga Nusyirwan ternyata salah satu bacalek ya ternyata ya dari PDI Perjuangan DKI Jakarta nih. Dan kebetulan Mas Wibi juga nih ternyata nih salah satu bacalek. Kita sama ya? Salah satu bacalek. Nah ini menarik nih buat gue nih, bisa pas gitu nih. Salah beritanya kali. Menarik nih gitu kan. Diklarifikasi dulu coba. Struktur ya kan, struktur muda di partai, aktif di organisasi luar, bikin media center di DPD DKI dan ternyata menjadi kandidat bacalek di DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Sebelum nyampe ke caleg pasti ada baknya dulu lah, masih bakal kan. Belum calon, masih bakal. Ini bukan kampanye ya teman-teman ya, kita pengen tahu lebih dalam nih sebagaimana kira-kira Mas Wibi dan Mas Yoga tahu betul gitu loh tentang anggota dewan tuh kayak apa sih, ngerjain apa sih gitu loh. Ya kan? Gue juga deh. Gue tadi Biar minum kita juga bisa lebih tahu dan bisa lebih kita korek lebih dalam. Iya, Jadi gimana. Oke. Mas Adi Yoga. Yoga aja kali. Iya, oke, Mas Yoga. Nah, nih Mas, lo ini kan akan menjadi bacalek lah. Dengan visi misi lu, gua beberapa juga baca gitu ya. Lu juga punya niat yang mungkin menurut gua itu yang sangat positif gitu ya. Lu ingin memenangkan PDI Perjuangan untuk ketiga kalinya dan kiranya bisa menambahkan kursi di dapil lu tersebut gitu ya. Apalagi ini tantangannya nggak mudah nih Mas. Lu sebagai anak muda, pendatang baru, tapi lu harus fight dengan incumbent gitu ya, dengan gagasan lu. Nah, yang menarik itu adalah lu selalu berbicara di beberapa media gitu mungkin ya. Lu ingin menghilangkan budaya money politik di pemilu. Kayak apa sih Mas? Lu menghilangkan budaya money politik di dalam pemilu gitu. Apalagi kita bisa lihat nih ibu kota nih Mas ya. Yang kita nggak bisa tahu lah semua sisi-sisi pragmatis pasti ada di dalam sana gitu. Nah, bagaimana cara lu merubah itu Mas? Ya, ini kalau kayak gini gue jadi colek-colek. Gue baru ngomong maksudnya. Maksudnya gimana nih? Kan? Ini pasti kalau ditonton halayak publik banyak ya, pasti dia bilang naif loh gak omongan, bilang kayak gitu. Tapi maksudnya ya kita harus coba lah. Maksudnya gue bilang kalau misalkan kita hilangkan bener, kita belum jadi siapa-siapa nih. Tapi minimal dari kita sendiri sebagai anak muda tuh banyak kok yang bisa dijual. Nih kayak Mas Wibi kan, pembalap juga maksudnya. Jadi tuh banyak kita yang bisa kita sebagai marketing diri kita sendiri tuh kita bisa tawarkan ke masyarakat gitu loh. Jadi kan mungkin ya sudah itu budaya yang sudah ada di demokrasi di Indonesia nih, apalagi di DKI Jakarta mungkin beberapa tahu semua sudah urusannya ke situ gitu. Ya minimal kita berperan juga lah untuk minimalisir di situ. Jadi maksudnya kayak gua misalkan kalau melakukan pengenalan ke wilayah gitu, ya gua kembalikan lagi roots. Roots itu apa sih? Budaya dasarnya orang Indonesia itu apa? Berkumpul kan, guyup bareng-bareng kan, kita gotong royong. Ya saya bilang istilahnya kayak saya lagi kan. Ini biasaan formal kayak gini nih ya kan. Istilahnya maaf ya. Apa namanya? Kalau istilahnya gue di lapangan gue bilang juga, Bu, saya mungkin nggak bisa kasih macam-macam sama ibu, tapi ya ibu apa namanya mungkin mau bekerja sama bantu saya untuk memperkenalkan saya ke masyarakat. Ya istilahnya saya mungkin bisa kasih nanti kalau ada makanan lebih. Kan kalau kita orang PDI nih, ajarannya Bung Karno lu punya apa? Punya singkong, punya ubi. Kita kasih. Kita bisa Iya. namanya gotong royong. Namanya gotong royong. Yang nggak boleh kita tinggalin tuh budaya gitu. itu. Jadi, dan gue yakin juga meskipun dinamika kehidupan udah semakin berubah, udah semakin pragmatis, bukan berarti semuanya bisa dinilai pakai uang juga. Sepakat Mas, sepakat. Jadi masyarakat juga tentunya masih punya lah hati nurani sama originalnya dia tuh kelakuannya sebenarnya nggak kayak asal kita terus mengedukasi mereka terus turun ya. Kalau memang di lapangan kenyataannya ada kayak gitu ya mau gimana lagi. Tapi tadi kan gua rasa kita kan duduk di sini nih bertiga sebagai anak muda ya maksud gua ya. Paling nggak ada sesuatu yang ditawarkan. Betul sekali. Ada solusi lah dari Mas Wibi dan Mas Yoga ketika nanti buat anak muda caleg-caleg milenial yang akan terjun nanti berkontestasi di 2024 ya. Secara bijak lah, jangan membodohi masyarakat, kurang lebih begitulah ya. Nah, lanjut nih ke Mas Wibi nih. Siap. Lanjut ke Mas Wibi nih. Mas Wibi kan juga sebagai bacalek nih Mas, ya. Yes. Seberapa besar sih selama Mas Wibi itu turun ke lapangan gitu ya, sosialisasi untuk ngasih tahu ke pemilih pemula tentang ini loh, apa namanya, edukasi politik yang seperti ini yang harus Mas Wibi jelaskan. Misalnya contohnya
kayak katanya pemilu 2024 itu bonus demografinya untuk milenial dan Gen Z itu cukup besar gitu ya. Tapi kan balik lagi kalau kayak Gen Z ya mereka hanya main handphone aja, mereka hanya main teknologi, main game dan lain-lain. Tapi ketika ditanya nanti nyoblos siapa, nanti kata ibu deh, disuruh sama ibu nyoblos ini gitu ya. Nah untuk Mas Wibi nih tantangannya gimana sih Mas untuk bisa mempengaruhi pemilih pemula tetapi dengan gayanya mereka? Kan nggak bisa tuh anak 17 tahun sini lo duduk sini duduk samping gua, ini lo presiden kita begini, saya akan begini. Nah kan nggak mungkin loh. Ini lo ideologi partai kita. Nah kan nggak mungkin. Nah caranya Mas Wibi gimana tuh pendekatannya ke pemilih pemula Kata tuh? ibu yang mana gitu. Gimana gitu tuh ya. Mas? Oke. Pendekatan apa yang Mas Wibi bilang? Strateginya lah. Gini sih. Balik lagi, ini juga melihat apa yang dibahas oleh Pak Ganjar juga waktu itu. Betul. Pak Ganjar sampaikan bahwa kita yang harus kita yang sambangi mereka. Ya. Itu pun juga yang pelan-pelan sedang gue lakukan. Ya. Tapi memang di lapangan pasti gue memang jujur lebih banyak ketemu sama yang generasi mungkin generasi milenial sama generasi yang di atasnya lagi gitu. Nah Gen Z nih, bicara Gen Z. Ya. Gen Z ini nih kalau yang tadi lo bilang Mas Walid ada yang main game apa segala macam. Nah kita bisa masuk ke situ. Ya. Seperti apa, ini kan udah dicabur e-sport. Ini lagi rame banget. Betul. Dan beberapa kali PDIP bikin lomba e-sport. Itu mungkin salah satu cara untuk bisa masuk ke dalam dunianya mereka. Iya. Seperti apa, pasti kan kita ada branding segala macam kan. Ada branding partai, ada branding organisasi kepemudaan kita. Nah di situ kan pasti kan mereka melihat. Nah itu kan bisa menjadi dampak positif bahwa apalagi dengan adanya cabur itu, cabur e-sport itu, mereka punya tujuan bisa jadi atlet. Cabangnya banyak. Tapi kita sebagai partai politik membuat wadahnya. Kan otomatis mereka juga merasa tersentuh gitu ya. Merasa tersentuh, merasa gue ada mikirin gue nih gitu. Tapi seberapa besar dampaknya tuh Mas? Ketika membuat e-sport gitu ya, yang kita tahu misalnya dari umur 17 tahun sampai umur 25 tahun. Walaupun mereka diakomodir oleh partai politik, ketika mereka main game emang mereka tetap ngeh gitu, nanti lu akan coblosnya si ini gitu loh. Nah itu seberapa besar dampaknya ketika kita melakukan kegiatan itu Mas? Kalau menurut pandangan gua, dampaknya memang belum terlalu besar. Karena jujur Gen Z itu masih ngikut sama orang tuanya. Betul. Tetap kalau menurut gua tetap targetnya adalah kaum milenial dulu. Karena milenial seperti kita lah nih ya, yang memang udah tahu, udah mulai ngeliat-liat nih, wah nih capresnya yang mana nih yang oke nih. Udah mulai ke situ. Udah mulai melek politik lah ya gitu. Nah, dan anak-anak Gen Z ini kebanyakan juga orang tuanya masih generasi milenial. Tetap kita masuk ke Gen Z-nya, tetap juga kita harus turun temuin yang gen milenialnya. Kalau menurut gue nih mereka jaraknya berdekatan sekali. Gitu. Jadi kalau misalkan dengan yang gue bilang dengan e-sport, mungkin pertandingan olahraga lain, bola bulu tangkis segala macam, itu memang menarik untuk mereka. Tapi kalau bicara dampak menurut gue memang belum semasif itu. Gitu sih menurut gue. Tapi ya gue secara pribadi sih sedang melakukan hal-hal itu. Karena gue juga pengen tahu ini berdampaknya kayak gimana gitu. Gitu sih. Jadi masih dalam konteks pengukuran dampak lah ya dari kegiatan e-sport ini, seberapa persen sih Gen Z ini sama milenial tertarik betul dengan ini kan sebenarnya kan ini kan apa ya namanya produk politik nih sebenarnya gitu kan, tapi memang dikemasnya dengan sesuai dengan agendanya gitu ya. Ya untuk menghasilkan ya kita bisa ngeliat presentasenya, oh berarti dari anak Gen Z, milenial seberapa besar mereka ketertarikan dalam dunia politik dengan kegiatan e-sport gitu kan. Betul. Mungkin ya kurang lebih seperti itu dari Mas Wibi. Nah mungkin lanjut ke Mas Adi Yoga Nusirwan nih Mas. Gua masih ingin tanya tentang ketika lu menyambangi masyarakat. Ketika lu menyambangi masyarakat kan pasti kita bisa kita katakan masyarakat tuh ya rindu dengan sentuhan, rindu diperhatikan, terus dia selalu nanya ketika nanti Mas Adi Yoga duduk, apa sih yang akan Mas Adi Yoga lakukan terhadap masyarakat gitu ya. Nah sebenarnya ingin gue tanyakan ke Mas Adi Yoga, seberapa besar Mas Adi Yoga bisa mewujudkan dan bisa mengimplementasikan permintaan dari masyarakat ketika nanti Mas Adi Yoga duduk. Menarik lagi ya bro.
Dari tadi pertanyaan harus menarik. Ini sebenarnya kita bercanda serius, tapi untuk contoh caleg-caleg milenial nih, jangan hanya karena apa namanya momentum mencoba maju, tapi sebenarnya masih belum sampai ke sana, akhirnya kan takutnya malah mencederai demokrasi loh, gitu ya. Gimana? Nah kalau gue sih memahaminya gini ya, kita kan ini kalau kita apalagi gue sama Mas Wibi sama-sama di PDI Perjuangan kita paham konsepsi itu gitu ya, maksudnya kalau orang partai politik kan namanya udah parle ya, kenapa sebutnya parlemen parle, lu ngomong. Jadi kalau ya lu start awalnya itu ya lu dari turun ke masyarakat, lu dengerin masyarakat dan lu lihat situasinya di lapangan seperti apa. Kalau tadi misalkan ada warga yang nanya, terus Mas Yoga sama Mas Wibi misalnya lagi ke wilayah, lu bisa kasih apa? Kita bukan eksekutif. Ya, betul. Kita harus ngajarin ke masyarakat bahwa kita legislatif. Tuh teman-teman, catat ya. Kalau untuk misalnya ada masyarakat tiba-tiba minta perubahan jalan, aspal, masang lampu, itu bukan tugasnya legislatif. Itu tugasnya eksekutif. Jadi kalau nanti teman-teman gue ingin lu pada pintar untuk memilih. Kalau ada caleg seperti itu, mendingan kalian tawarin aja, mendingan lu aja deh jadi calegnya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Silakan. Itu punchline banget ya kayaknya. Ya, biar masyarakat pintar Mas dalam memilih gitu. Iya, gue sepakat, makanya gitu kita kan sebagai anak-anak muda juga kita harus memberi informasi soal itu gitu. Sepakat. Ya. Kita apa sih sebenarnya kalau legislatif ya kita merancang produk perundang-undangan. Kalau kita di DPRD provinsi berarti peraturan daerah gitu yang sama gubernur kita kerjakan bareng-bareng. Nah tadi kalau soal masalah isu kewilayahan, misalnya tadi soal lampu, penerangan jalan atau selokan yang harus ada pelebaran, ya di situ kita nanti pada saat kita menjadi dewan kita perjuangkan itu ya kan. Dan juga kalau misalkan ada forum-forum lain seperti misalnya pada saat reses atau musrembang misalnya seperti itu tapi juga sebenarnya nih dua sinkronisasi yang harus saling berkelanjutan antara yang pejabat publiknya misalnya parlemennya itu sendiri sama masyarakatnya juga. Masyarakat ini juga harus proaktif dan gue nih selalu bilang kalau misalnya ke wilayah namanya reses kan serap aspirasi ke bawah. Jadi sebenarnya bukan serap pendukungnya, tapi serap masyarakat yang tinggal di situ. Nah, kalau gue gitu loh, makanya kalau lo perhatiin betul, ini gue bukan bukan menyinggung atau membahas soal yang kinerja udah selama ini, tapi buat gue namanya lo reses, lo ketemu konstituen. Konstituen jangan diartikan terlalu sempit bahwa pendukung lo di partai politik. Konstituen ya adalah masyarakat di wilayah lo yang lo wakilkan gitu loh. Lo sebagai anggota dewan lo mewakili wilayah situ, nah itu konstituen lo namanya di situ. Nah jadi menurut gua sebenarnya pada saat sudah turun ke wilayah tidak ada lagi pembedaan antara lu partai merah, kuning, hijau, abu-abu segala macam. Ya udah masyarakat diberikan kesempatan di situ. Nah kembali ke laptopnya tadi nih, kalau soal kayak lampu, penerangan atau apa dimasukkan di situ. Jadi maksudnya kita juga ngajarin ke masyarakat bahwa ya legislatif itu tugasnya di situ melakukan pengawasan, penganggaran itu tadi dan juga membuat produk perundang-undang. Itu kan simpelnya yang masyarakat harus tahu ya. Kalau kita dari awal nggak kasih pengajaran kayak begitu nanti wah gue kadang-kadang nih gue jujur aja Mas suka berpikir juga berarti besok-besok kalau kayak gitu periode besok yang mau nyalon lagi mampus lagi gitu kan kalau misalnya standarnya dengan standar yang tinggi seperti itu gitu. Apalagi dana kampanye semakin tinggi, orang udah punya mindset adalah mau nyalek itu harus punya uang miliaran ya katanya ya tanda kutip ya, tapi kan ya ternyata terjadi di lapangan ya memang adanya masih seperti itu gitu ya. Makanya gue lebih tertarik misalkan gini kayak di masyarakat tuh kan ada elemen-elemen misalnya kayak FKDM, LMK kayak begitu-gitu. Bagaimana kita berembuk sama mereka di situ misalnya untuk pembangunan atau pengembangan Karang Tarunanya minimal ke depan. Kita tahu kayak setiap tahun nih kan pemerintah Provinsi DKI kasih 500.000 per bulan. Nah kita bisa tuh misalnya kita perjuangkan hal-hal yang kayak gitu aja yang lebih masuk akal. 500.000 tuh kadang baru datang 3 bulan kemudian. Ada yang memang kelurahan-kelurahan tertentu langsung datang setiap bulan. Nah yang tidak ini kita bisa gunakan itu untuk kita memperjuangkan gitu. Jadi menurut gua menjual pekerjaan yang lebih masuk di akal untuk lakukan gitu. Istilahnya nanti kalau misalkan kayak misalnya soal BPJS atau KJP ya kita mungkin
ya Bu coba nanti kita fasilitasi. Kalau memang enggak ya gue juga ngomong gue nggak bisa gitu. Jadi gue nggak yang nanti pada akhirnya gue jadi gue akan tersandera. Padahal belum jadi ya Mas. Kira-kira begitu ya kan? Kira-kira gitu ya. Kan? Mungkin itu cukup menjelaskan ya buat caleg-caleg dari partai lain pun juga bahwa menandakan ketika kita turun ke masyarakat kita mengedukasi mereka juga dengan sesuai dengan yang kita tahu gitu. Jadi jangan hanya janji, jangan dengan money politik, itu malah tidak mencerdaskan masyarakat sebagai pemilih. Nah mungkin nih segmen terakhir yang ingin gue tanyakan dari Mas Wibi dulu. Ini pertanyaan yang sama tapi ingin tahu tanggapannya. 3 perbedaan kinerja gubernur dari era Jokowi, Ahok, Jarot dan Anies. 4. Satu kata aja. Mas Wibi dulu. 4 perbedaan atau kinerja, 4 kata lah. Jokowi, Ahok, Jarot dan Anies. Oh satu Jokowi dulu. Satu orang satu kata. Satu kata. Waduh. Gimana? Pak Jokowi. Ya. Sang kerja. Oke. Kerja. Oke. Kerja. Kedua tadi Pak Ahok ya. Pak Ahok. Pak Ahok berani. Oke. Pak Jarot. Pak Jarot pinter. Oke, pintar. Dan terakhir Pak Anies. Pak Anies. Calon presiden nih ya. Calon presiden ya. Pak Anies public speakingnya bagus. Oke. Public speakingnya bagus. Oke, jadi teman-teman itu jawaban dari Mas Wibi 4 gubernur sebelumnya, karena kan kebetulan Mas Wibi nanti akan insya Allah kita doakan duduk di kebun sini dan Mas Adioga ya. Kayak di pengajian ya jadinya ya. Mas Adioga. Ya. Satu kata untuk 4 gubernur dari era Jokowi. Jokowi dulu Mas. Efektif. Pak Ahok. Sepakat sih sama Mas Wibi, berani. Pak Jarot. Ideologis. Pak Anies terakhir. Textbooks. Oke itu teman-teman. Ini jawaban sesuai dengan dari perspektifnya Mas Adioga Nusirwan dan Mas Wibi. Mungkin sepatah 2 patah, Mas Wibi dan Mas Adioga silakan bergantian untuk memberikan masukan kepada teman-teman haluan bahwa untuk memilih caleg milenial muda itu berdasarkan kinerja atau apapun ya, pokoknya Mas Wibi bisa tolong sampaikan kepada teman-teman haluan. Silakan. Oke, teman-teman haluan, pesan dari gua, pada saat nanti kalian ikut untuk mencoblos di pemilu dan memilih caleg-caleg muda, lihat dulu nih, calegnya harus punya inovasi yang baru untuk mengembangkan daerah, terutama DKI Jakarta yang domisilinya DKI Jakarta. Sama jangan pilih yang banyak janji. Oke, dari gue itu aja. Oke, gue tambahin sekali ya. Boleh. Dan jangan lupa ingat, sejarah partai itu menunjukkan bahwa kedewasaan partai itu berdasarkan sejarah yang telah mereka lalui. Mas Adioga silakan. Untuk anak-anak muda, milenial dan Gen Z, tentunya jangan pernah malu untuk, tadi kan kita udah bahas banyak nih sama Mas Wibi juga. Mas Wibi itu contoh bahwa ya anak muda tuh harus aktif di kegiatan-kegiatan tuh, nggak harus politik, bisa di sosial, di masyarakatan, tapi kita harus memberikan kontribusi untuk wilayah kita. Jadi berkaitan sama 2024 nanti, cerdas. Kita bisa kok akses informasi itu dari mana aja. Kita buka TikTok, kita nonton yang entertainment, kita bisa untuk masa depan kita 5 tahun ke depan kita nggak mau pikirin gitu kira-kira. Jadi gunakan sosial media sebagai salah satu media politik yang pintar dan jangan mudah terprovokasi oleh isu merdeka. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Mas Adioga dan Mas Wibi nih. Oke. Ini mungkin berkaitan dengan bonus demografi. Ada titipan pertanyaan dari teman-teman haluan. Ternyata teman-teman haluan juga banyak pertanyaan. Asik. Penontonnya berapa sih ini? 2 juta sekian. 2 juta sekian ya kayaknya. 30.000, 40.000. Konser Coldplay lewat. Konser Coldplay lewat lah. Gak usah war tiket. Nih untuk Mas Adioga dan Mas Wibi silakan nanti bergantian. Tanggapannya Mas Wibi dan Mas Adioga tentang Gen Z yang sering banget menjadikan partai politik khususnya PDI Perjuangan
sebagai jokes atau meme di sosmed. Bagaimana kira-kira anak muda atau kayak Mas Adi Yoga dan Mas Wibi sebagai anak milenial yang ideologis Partai PD Perjuangan untuk menyikapinya? Silakan bergantian. Meme gimana tuh maksudnya? Ya misalnya ada ya perkataan-perkataan yang sebenarnya tanda kutip yang tidak mereka itu hoax, sebenarnya bukan berita yang asli, yang fakta gitu kan. Tapi kan akhirnya karena ada meme-meme seperti itu kan jadinya kan di replay terus sampai akhirnya kok kayaknya tuh mulai black campaign gitu ya. Apakah tanggapannya Mas Adi Yoga sama Mas Wibi itu seperti apa? Silakan jabarkan. Bagaimana menyikapi? Sweet. Oh kalah kan? Duluan. Kan lu kalah. Oh gue yang kalah. Iya. Lupa. Gue pikir kalau yang menang duluan ya. Enggak, menurut gue kalau tadi Gen Z ya, misalnya dia melakukan kayak meme kayak waktu yang pas terakhir itu siapa yang orang di luar negeri tuh, yang di Australia, yang influencer, siapa bro? Yang di Australia. Yang dia soal jalan yang segala macam. Oh iya yang Bogor yang Lampung itu ya. Yang orang Lampung benar. Yang Lampung Singkat itu ya. ceritanya gini, mungkin setiap generasi terpaan kehidupannya berbeda-beda gitu. Sepakat itu. Nggak kayak Beda gitu. zaman, beda rezim, Iya. beda cara pandang. Jadi maksud gua memang kalau generasi Z ini cerdas, Iya. cepat tangkep, Kritis. responsif, tapi banyak insecure-nya. Yes, mental health ya kalau kata banyak orang tuh mental health tuh anak-anak Gen Z itu Akhirnya mental health tuh ya. korelasinya pada saat ke situ Iya. adalah mereka nggak senang melihat hal yang bertele-tele. Oke. Nah, sedangkan kita kalau orang namanya berpolitik tuh kita ada pakem. Ada prosedur. Nah, ada prosedur. Yes. Pakem tuh apa sih? Kita haluan kita ya ideologis kita, Yes, ideologi betul, kita sepakat. Pancasila kayak begitu gitu. Nah, anak muda tuh yang khususnya generasi Z mereka nggak mau nyinggung-nyinggung masalah di situ. Istilahnya kalau perlu anggota dewan pun nggak usah harus dari partai politik. Nah, tapi mereka lupa anak-anak Gen Z ini mereka juga nggak berkaca sama tadi lu ngomong apa? Sejarah kan? Sejarah, gitu. betul. Nah, padahal mereka punya akses yang sangat luas nih sama Sosial teknologi media dan ini sosial harusnya media. mereka gunakan dengan Mereka baik gunakan seharusnya buat di ya, situ, bukan gitu. hanya untuk mencerca, memberitakan hoax gitu Mas Nah, ya. jadi kalau kembali ke laptop pertanyaan gimana tanggapannya soal yang memberikan meme kayak gitu? Nggak apa-apa, buat gua itu bentuk pembelajaran demokrasi karena kita semua anak muda pernah ngelakuin kesalahan lah maksudnya. Kita juga nggak usah memposisikan diri kita kita anak muda paling benar. Tapi buat gua harus ada mulai pergerakan untuk ngarahin supaya masyarakatnya ini lebih cerdas lagi. Jadi mereka ngomong tapi mereka juga tahu filter dan batasnya karena ini bukan Amerika yang demokrasinya liberal gitu. Kita ada kultur-kultur namanya suku, ya, zaman budaya, dulu kayak begitu yang adat, kita harus jaga. Jadi buat gua itu tetap sah-sah aja asal tracknya tuh on the right track aja. Selama tidak melanggar kode etik politik lah ya. Ya mungkin Mas Wibi. Bro. Silakan Mas Wibi bagaimana? Dari dia kan tadi udah berat banget nih. Kalau dari gue sih simpel aja lah. Itulah ini kenyataannya memang seperti itu dan sudah terjadi di mana-mana. Nah, itulah menurut gue itulah tugas kita sebagai anak-anak muda di PDI Perjuangan memberikan ilmu politik sesuai ideologi kita kepada anak muda secara benar. Betul. Nggak apa-apa mereka kritis itu harus. Mereka mengutarakan pendapat itu harus gitu. Tapi balik lagi kata Mas Yoga tadi tetap dalam koridor. Yang bisa juga menjadi bahan diskusi, bukannya hanya one way communication, tapi menjadi two way communication. Makanya dengan adanya organisasi-organisasi itu diberikan wadah. Betul. Nah, itulah menjadi menurut gua menjadi tanggung jawab gua, Yoga dan teman-teman semua yang ada di partai politik. Sekitar gue bilang semua partai politik anak-anak muda memberikan edukasi yang kita udah di dalam. Kita edukasikan teman-teman, kasih tahu bukan edukasi lah ya, kita memberikan ilmu kita kita share ilmu kita ke teman-teman kita yang di luar dari partai politik. Syukur-syukur mereka mengerti dan mereka mau berkontribusi untuk negara lewat partai politik. Gitu sih menurut gua. Siap. Berarti mungkin itu kurang lebih jawabannya dari Mas Wibi dan Mas Adi Yoga. Mungkin segmen podcast Mindset Haluan sudah harus selesai. Mungkin kesimpulan dari podcast ini adalah untuk teman-teman haluan di luar sana, baik itu Gen Z, milenial, Gen X dan sebagainya, memilihlah menjadi untuk bisa melihat bahwa pemimpin itu ada di tangan kalian. Suara rakyat itu adalah suara kalian.
Kalianlah yang menentukan pemimpin yang cocok di negeri ini dan kalianlah yang menentukan siapa yang cocok untuk duduk di legislatif. Mau tua, mau muda, asal mereka memiliki gagasan dan memperjuangkan hak-hak rakyat, jangan takut untuk mencoblos. Sikat. Terima kasih.